Rositi, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan selamat sore kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Pinkan Gadis Latu Heru dari Biologi A, selaku moderator dari kelompok 10 yang akan memandu presentasi pada hari ini. Kepada kelompok 11, silahkan memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat, Ibu Rosita Diani, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Niken Indriani, kemudian ada Isna Putri Ramadhani, dan Resti Puspa Ramadanti. Saya izin share screen ya. Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman ras, budaya, suku kepercayaan, dan lain-lain. Keanekaragaman tersebut kerap kali memicu konflik di masyarakat sehingga mengganggu tatanan multikulturalisme. Pendidikan agama Islam dapat dijadikan sebagai media untuk membangun kesadaran akan pentingnya kerukunan hidup pada masyarakat multikultural. Perubahan paradigma diperlukan dalam pendidikan agama agar mampu menampilkan ekspresi Islam yang sesuai dengan Al-Quran, baik dalam pemikiran, perbuatan, dan persekutuan atau keumatan. Kemudian ada rumusan masalah yang kami ambil untuk presentasi kali ini, ada apa yang dimaksud dengan multikulturalisme, lalu bagaimana konsep multikulturalisme dalam perspektif Islam, lalu ada bagaimana implementasi ajaran agama Islam dalam masyarakat multikultural. Yang pertama ada pengertian multikulturalisme. Multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang berhak mengekspresikan budayanya masing-masing. Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain, atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural. Sedang yang lain menyebutkan bahwa multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman kultural. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep multikulturalisme dalam perspektif Islam. Multikulturalisme adalah sudut pandang yang bersumber dari konsep universal Islam, yaitu yang disebut Islam rahmatan lil alamin, yaitu ajaran Islam adalah ajaran universal yang mencakup segala macam aspek kehidupan manusia. Rahmatnya tidak terbatas hanya kepada umat Islam saja, melainkan kepada semua manusia lintas agama, ras, budaya, dan juga etnis. Seperti yang kita tahu, agama Islam adalah suatu agama yang di dalamnya itu terdapat konsep persaudaraan yang lebih banyak dikenal umat Islam itu dengan sebutan ukhuwah. Dilihat dari segi bahasanya, ukhuwah memiliki arti memberikan perhatian. Nah, karena arti ukhuwah itu memberikan perhatian, maka ukhuwah juga bisa dimaknai sebagai bentuk konsep yang memberikan ajaran jika setiap orang yang bersaudara harus memiliki perhatian di antara mereka. Dengan begitu, hubungan sesama umat beragama akan semakin kuat. Nah, yang pertama itu ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah memiliki arti tentang persaudaraan sesama umat yang didasari oleh kesamaan agamanya, yaitu agama Islam. Nah, ukhuwah Islamiyah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, yaitu sebagai berikut: al-muslimu yang artinya bahwa sesama muslim adalah saudara. Yang kedua adalah ukhuwah diniyah.
Ukhuwah diniyah memiliki arti tentang persaudaraan antar umat beragama. Nah, ukhuwah diniyah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-99 yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua manusia di muka bumi ini beriman. Maka apakah kamu akan memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Lalu yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah memiliki arti tentang persaudaraan antar warga dan bangsa. Ukhuwah wataniyah ini terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, ayat ke-13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku agar kalian saling mengenal. Karena pada dasarnya keberagaman dan perbedaan, baik suku, budaya maupun agama, adalah sunatullah atau sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat ada ukhuwah basyariah atau insaniyah yang memiliki arti tentang persaudaraan sesama manusia antar suku, bahasa, dan budaya. Ukhuwah basyariah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan di surat Al-Maidah ayat ke-48 dan surat Ar-Rum ayat ke-22. Nah, kalau dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling mengenal dan saling tafahum, ta'awun dan tabayun sesama mereka. Oleh karena itu, manusia sejak diciptakan, walaupun dari rahim yang berbeda-beda, tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdependensi atau sosial yang saling bergantung satu sama lain. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang berhak mengekspresikan budayanya masing-masing. Indonesia memiliki berbagai macam ras, agama, suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural. Dalam menciptakan kehidupan yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar senantiasa terciptanya perdamaian, seperti sikap toleransi, solidaritas, serta menjaga moral atau tingkah laku dalam hubungan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena sudah ada total 3 penanya, kepada Fadia dipersilakan untuk menjabarkan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Fadia Hidayati, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, mengapa di Indonesia perlu mengimplementasikan ajaran Islam dalam masyarakat multikultural? Apakah dapat dimengerti pertanyaannya? Dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Firdaus, silahkan mengajukan pertanyaannya.
Baik, saya Firdaus dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok, apa saja ciri dan karakteristik pada masyarakat multikultural? Untuk kelompok 11, apakah bisa dimengerti pertanyaannya? Dimengerti, terima kasih. Baik, untuk penanya ketiga, Rizky Bayu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rizky Bayu, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, apa saja hambatan atau tantangan dalam pengimplementasian ajaran Islam di tengah masyarakat yang multikultural? Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti, terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan telah diajukan, untuk kelompok 11 bisa menjawab pertanyaan melalui grup WhatsApp. Saya selaku moderator dari kelompok 11 pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kelompok selanjutnya. Maaf izin ini boleh on cam mau didokumentasi SS ya. 15:21 sebelum ke kelompok selanjutnya boleh didokumentasi dulu. Baik, sudah. Terima kasih banyak. Boleh dilanjut ke moderator selanjutnya untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan selamat sore Ibu Rosita. Yang terhormat Ibu Rosita Andiani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya Restitus Paramadanti, perwakilan dari kelompok 11 yang akan menjadi moderator untuk kelompok 12. Untuk kelompok 12 dipersilakan untuk memulai presentasi. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Oke, sebelum itu anggota kelompok kami, yang pertama ada Yasmin Skarpinili, yaitu saya sendiri, yang kedua ada Miss Ivania Volney Sungkono, dan yang ketiga ada Arif Wicaksono Indarto. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama konsep Islam tentang negara dan pemerintahan,
Yang kedua, mengenai universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Yang ketiga, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang terakhir, ada rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Oke, yang pertama ada konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan dan melaksanakan tata tertib serta memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu dan berdiri secara independen. Di dalam negara tentunya dibantu oleh sistem pemerintahan yang secara arifnya harus mengeluarkan aturan dengan memasukkan poin atau ajaran. Di dalam negara tentunya dibantu oleh sistem pemerintahan yang secara arifnya harus mengeluarkan aturan dengan memasukkan poin atau anjuran yang baik sesuai dengan nilai keagamaan juga di dalamnya. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah juga sebagai badan yang mengatur urusan sehari-hari dan yang menjalankan kepentingan masyarakat bersama. Konsep Islam tentang negara dan pemerintahan berarti negara yang di dalam peraturan, tata tertib, norma yang disahkan harus dapat menyesuaikan dengan ajaran yang berlaku pada agama Islam agar negara dan masyarakatnya dapat selamat hidup di dunia dan di akhirat. Boleh di next? Selanjutnya, universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Ya, universalitas merupakan sifat menyeluruh yang mencakup berbagai hal, sedangkan universalitas Islam itu sendiri merupakan risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang dimensi yang meliputi perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Dan semua itu merujuk pada Islam adalah sikap hidup yang mencerminkan penyerahan diri manusia dan kepatuhan kepada Tuhannya, yang akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kesempurnaan hidup lahir batin dunia akhirat. Kemudian, universalitas Islam dalam konsep politik. Menurut pejuang universalitas Islam Imam Hasan al-Banna adalah Islam adalah sistem yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan, hukum dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemikiran dan militer, sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Menurut Hasan al-Banna, politik atau siasah dibagi menjadi dua, yaitu siasah syariah dan juga siasah bukan syariah. Kemudian nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Dalam politik, Islam nilai-nilai yang digunakan tentunya berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Namun, negara Indonesia yang beraneka ragam, agama yang ada dalamnya menerapkan praktik politik demokrasi. Politik dan agama tak bisa dipisahkan. Demokrasi secara umum berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara politik juga berarti kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dalam membuat undang-undang dan peraturan negara, sebagaimana rakyat memiliki wakil-wakilnya di dalam pemerintahan. Ada beberapa prinsip yang menjadi titik temu Islam dalam demokrasi, yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, dan juga prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Boleh di next. Oke, menurut Zaprul Khan menyatakan secara garis besar paling tidak ada 3 paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara, yaitu yang pertama, paradigma sekularistik mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut Ali Abd al-Razik, prinsip yang menjelaskan
pandangan dengan beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada sistem khalifah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat Muslim, posisi seorang khalifah ada di dalam posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya menangani kasus agama, tetapi juga kasus dunia. Abd al-Razik menolak semua alasan di atas. Menurut Al-Quran dan juga hadis tidak mengemukakan persoalan tersebut, melainkan hanya pernyataan umum agar menghormati mereka yang memegang kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang membutuhkan sosok seorang pemimpin yang dapat menata kehidupan manusia. Tetapi pemimpin yang dimaksud bukan seorang khalifah, tetapi dapat bermacam-macam gaya dan keunikan. Prinsip kedua yaitu Muhammad seorang rasul, bukan penguasa negara. Menyatakan sosok pejabat negara juga bukan seorang nabi. Menurutnya, umat Muslim cenderung berpandangan jika Islam merupakan himpunan politik dan agama yang dasarnya dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seorang nabi memiliki tugasnya tersendiri, yaitu tidak mengurusi keperluan kehidupan duniawi dan tidak mempunyai ihwal mengenai kehidupan politik, melainkan Nabi bertugas untuk menuntun manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ketiga yaitu perpolitikan dalam Islam adalah murni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia dapat mengembangkan pemerintahan melalui akal dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dengan caranya sendiri, manusia dipercaya oleh Allah untuk mengatur negaranya masing-masing, bukan lagi seorang khalifah atau nabi yang dianggap sebagai pemimpin pemerintahan di dunia ini. Boleh di next. Yang kedua ada paradigma formalistik atau integralistik. Paradigma ini memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya, untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran menurut umat Islam harus kembali kepada agamanya yang sempurna dan komprehensif, kembali kepada kitab suci, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Mencontohkan pola hidup Rasulullah dan umat Islam generasi pertama, serta tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola atau sistem politik, ekonomi, dan sosial barat. Yang ketiga ada paradigma substansialistik atau simbiotik. Menolak pendapat bahwa Islam mencangkup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Menurut paradigma ini, seperangkat asas dan nilai mengenai kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan telah dimiliki agama Islam. Menurut Zaprul Khan menyatakan dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintah Islam tidak bersifat keagamaan, tetapi betul-betul bersifat keduniawian. Boleh di next. Oke, menurut Edi Gunawan menyatakan dalam memahami hubungan agama dan negara ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham. Yang pertama ada paham teokrasi, menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara melekat dengan agama karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Yang kedua ada paham sekuler, menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan beda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Negara menjadi urusan duniawi, sedangkan agama menjadi urusan rohani. Yang ketiga ada paham komunis, yaitu sebelum mendapatkan jati diri seseorang, agama menjadi kesadaran bagi orang itu sendiri. Pada paham ini, nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Boleh di next. Selanjutnya, rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Islam adalah agama paripurna, artinya di dalam Islam terdapat sistem politik. Karena itu, sebagai negara muslim tidak perlu mengenal sistem politik barat, melainkan dapat merujuk pada sistem politik Al-Khulafaur Al-Rasyidin. Nasionalis agama adalah bentuk lain dari nasionalisme. Penjajahan Belanda di Indonesia mendorong Indonesia untuk bersatu melawan penguasa Belanda.
Indonesia bersatu untuk bangsa Indonesia. Selama 10 abad, umat Islam tidak memahami nasionalisme hingga ada upaya para kaisar untuk memecah belah negara khalifah pada abad ke-17 Masehi. Next. Kuasa tertinggi, yang berarti otoritas tertinggi dalam politik Islam adalah dari Tuhan, sedangkan manusia adalah salah satunya yang memenuhi kedaulatan Tuhan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sistem politik Islam bersifat universal, artinya hukum Islam mencakup semua ulama yang tidak dibatasi pada daerah, bahasa, dan negara. Negara ini memiliki keragaman baik dalam agama, bahasa, suku, budaya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Atribut tersebut yang tampak dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dasar yang merupakan turunan Pancasila. Terbukti hal tersebut mampu merumuskan dan mengonstruksi negara yang religius dengan dasar ideologi Pancasila yang setiap namanya berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, menyimbolkan keagamaan yang telah menyatu dalam nasionalisme. Untuk menyebut contoh pemestian Pancasila dengan nilai Islam dimaksud adalah perintah Quran tentang musyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Asyura ayat 38. Berikut daftar pusaka dalam transaksi politik ini. Kembali ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 12? Kepada Dwi Agustina, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator, izin bertanya. Apakah paradigma sekularistik selalu tidak ada hubungannya dengan negara? Serta berikan contoh paradigma sekularistik dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan sesuai ajaran Islam. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah dapat dimengerti kelompok 12? Dimengerti. Untuk penanya selanjutnya, pada Anida Elma Sabil, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaannya, bagaimana Islam memandang hubungan antara agama dan negara? Terima kasih kelompok. Sama-sama. Apakah dapat dimengerti kelompok 12? Dimengerti. Untuk penanya yang lain, dipersilakan ya untuk bertanya. Saya izin bertanya untuk kelompok. Apakah prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi sudah berjalan dengan baik di Indonesia? Terima kasih. Ya, apakah dapat dimengerti kelompok 12? Pertanyaannya. Dimengerti. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, maka pertanyaannya dapat dijawab di grup WhatsApp melalui VM. Demikian presentasinya hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator dan kelompok. Sebelum beralih ke WA Group, Ibu Rosita, apakah ada ingin ditambahkan?
Ke WAG lagi. Rida. Baik Ibu, sebelum ke WA Group boleh DSS dulu dokumentasi ya setelah presentasi. Sampai 15.40 ditunggu. Baik, sudah di screenshot. Terima kasih banyak Ibu Rosita, teman-teman dan moderator yang sudah melaksanakannya hari ini. Kita beralih ke WA Group ya, untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin lab ya, udah. Maaf Ibu nggak on cam tadi ya, Rida. Lagi pusing, matanya ditutup. Ya Ibu, nggak apa-apa. Disalamkan. Sehat-sehat Ibu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih.